Om Swastiastu, selamat datang di Agus Gading Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi persamaan trigonometri kelas 11 matematika peminatan ya. Baik, langsung saja kita ke materi persamaan trigonometri. Nah, sebelum langsung ke persamaan ke trigonometri, tentunya kalian harus tahu dulu sudut istimewa dalam trigonometri. Masih ingat kan? Nah, ini dimulai dari tabel ya, tabel sudut istimewa, yaitu nilai sin kostan dari sudut yang sederhana dulu ya, dari 0, 30, 45 derajat, kemudian 60 derajat, 90 derajat. Masih ingat kan kalian ngisi tabel-tabel ini? Kalau tidak ingat, saya ingatkan kembali. Nah, caranya untuk mengisi biar gampang. Pertama, kalian isi dulu setengah akar, terus nah, baru kalian di bawah akar ini isi angka dari mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, dan 4. Itu ya. Nah, yang pertama, nilai dari sin 0 derajat, berarti akar 0 berapa? Akar 0 itu hasilnya 0 ya, tentu saja. Setengah dikali 0 ya 0 ya. Berarti nilai dari sin 0 derajat itu 0. Kemudian selanjutnya nilai dari sin 30 derajat berarti berapa? Akar 1 ya 1 ya. 1 kali setengah ya setengah. Itu nilainya setengah. Kemudian selanjutnya 45. Nah, akar 2 berapa? Susah ya. Kalau susah dibiarin aja. Berarti nilainya ini setengah akar 2. Seperti itu ya. Sin dari 45 derajat itu setengah akar 2. Kemudian sin dari 60 derajat. Nah, ini akar 3. Akar 3 susah ya. Ya susah. Kalau susah dibiarin aja. Ini setengah akar 3. Kemudian sin dari 90 derajat ini sama dengan berapa? Nah, berarti akar 4 berapa? 2 ya. 2 kali setengah ya 1. Nah, itu dia. Berarti dari awal ya, sin 0 derajat itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, kemudian sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1 ya. Nah, tolong ini diingat ya sebelum kita lanjut ke persamaan trigonometri. Kemudian untuk mengisi cosnya bagaimana? Kalau cosnya tinggal dibalik aja ya. Itu yang 0 yang 0 itu ditulis yang ini, yaitu 1. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3 ya. Kemudian cos 45 karena posisinya ini di tengah-tengah tetap setengah akar 2. Kemudian cos 60 itu yang sini ya, setengah. Kemudian cos 90 itu 0. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau tan, nah bagaimana cara kita mengisi tabel tannya? Nah, kalian harus ketahui dulu tan itu apa. Nah, ini di identitas trigonometri ya. Nah, kita tulis tan itu sama dengan sin per cos. Nah, itu ya. Tan itu sama dengan sin per cos. Tulisannya jelek ya, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya benar. Itu tan sama dengan sin per cos. Nah, kita tinggal bagi aja hasil dari sin dan cosnya. Kemudian ini 0 dibagi 1 berapa? Ya, benar 0. Kemudian 30, kalau yang 30 setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi dengan setengah akar 3, setengah dibagi setengah akar 3. Nah, seperti itu. Berarti setengahnya bisa dicoret ya.
setengahnya dicoret. Ini sama dengan tinggal 1 per akar 3. Nah, sebenarnya ditulis ini aja boleh ya, tapi kalian harus rasionalkan dulu penyebutnya. Ini kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali 1 ya tetap akar 3 ya. Kemudian akar 3 dikali akar 3, 3 ya. Ini 1 per 3 per akar 3. Seperti itu ya. Itu nilainya di sini 1/3 akar 3. Nah, seperti itu. Kemudian tan 45 berarti hasil dari sin dibagi dengan cos. Ini sama ya, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya. Nilainya 1. Kemudian tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah. Jadi ini ya, setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, berarti yang hilang apanya? Setengahnya ya, setengah. Jadi tinggal akar 3, berarti hasilnya akar 3. Nah, kalau ini 1 dibagi 0. Yang tan 90 ya, 1 dibagi 0. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa ya? 1 dibagi 0. Apakah 0? Tidak ya. Itu hasilnya tidak terdefinisi. Itu saya tanda strip aja ya, tidak terdefinisi karena hasilnya. Nah, untuk yang lengkapnya kita perbaiki tabelnya ini ya. Nah, ini hasilnya. Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, kemudian sin 91, cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0, kemudian tan 0 dan 0, kemudian tan 30 derajat itu 1/3 akar 3, kemudian tan 45 itu 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 itu tak terdefinisi ya. Seperti itu. Nah, selain kalian harus tahu sudut istimewa sebelum ke persamaan trigonometri, kalian juga harus tahu kuadran maksud saya. Kuadran. Nah, ini saya akan berikan gambar dari kuadran. Nah, ini. Yang pertama kuadran 1 antara 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 antara 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kemudian kuadran keempat 270 sampai 360. Seperti itu. Nah, untuk mengingat ini, kalian masih ingat kan caranya untuk menghafal nilai-nilai dari sin cos tan pada setiap kuadran. Kalau kuadran pertama itu semuanya positif. Kemudian kuadran kedua itu hanya sinnya positif, yang lainnya negatif ya. Kemudian kuadran ketiga itu hanya tannya negatif, yang lainnya tannya positif maksudnya, yang lainnya negatif ya. Kemudian pada kuadran keempat cosnya positif, yang lainnya negatif. Caranya menghafal itu semua sin tangan kosong. Itu ya. Semua sin tangan kosong. Paham? Nanti kalian kalau sudah ingat sudut istimewa dan kuadrannya ini, kalian bisa mengerjakan persamaan trigonometri. Baik, kita ke persamaan sinus terlebih dahulu ya. Nah, jika kalian punya sin X sama dengan sin alpha, itu artinya X sama dengan alpha ditambah K kali 360 untuk di kuadran yang pertama. Kemudian untuk yang positif untuk sinus itu di kuadran kedua, yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alpha ditambah K kali 360. Kok 180 derajat min alpha? Karena tadi sin positif itu kuadran pertama dan kuadran kedua. Kalau kuadran pertama yang di sini ya alpha, kemudian kuadran kedua 180 min alpha yang di sini. Kemudian setelah itu saya akan kasih kalian contoh ya, contoh soal, yaitu contoh soalnya seperti ini. Sin X sama dengan setengah, dimana batas-batasnya itu dari 0 sampai 480. Ini artinya sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang menghasilkan setengah? Seperti itu. Masih ingat kan? Tadi tabelnya sudah saya jelaskan. Sin 30 derajat sama dengan setengah kan?
Berarti di sini sin X sama dengan sin 30 derajat. Seperti itu. Nah, karena di sini sin X sama dengan sin alfa, berarti X sama dengan alfa, berarti X sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajatnya di sini 30 derajat ini jadi alfanya, seperti itu. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 ya, atau X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360. Kenapa 150? Karena 180 dikurang alfa, karena alfanya 30 jadinya 150, seperti itu. Baik, untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kan, K 0 kali 360 ya 0, berarti 30 tambah 0 berarti 30 derajat ya. Untuk X, untuk K nya 0 berarti X nya sama dengan 30 derajat tuh. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya ini, berarti karena K nya 0 berarti X nya 150 derajat tambah 0 sama dengan 150 derajat. Ini untuk K sama dengan 0 ya, ini K sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, berarti karena K nya sama dengan 1 ya, K nya sama dengan 1 berarti ini 360 ya, berarti X nya sama dengan 30 derajat ditambah 360. Nah, itu hasilnya 390. Kemudian yang sebelah kanan ini 150 ditambah 360 yaitu 510. Nah, sekarang untuk K sama dengan 2 bagaimana? Nggak usah ya, nggak usah dicari karena sudah pasti lebih dari batas-batasnya, karena di sini yang K nya 1 aja udah ada yang lebih, yaitu 510 ya. Nanti kita buat himpunan penyelesaiannya dengan cara kita cari X nya yang berada pada batas-batas ini. Jadi 30 termasuk ya. Ya, 30 termasuk, kemudian 150 juga termasuk ke dalamnya. Kemudian 390 juga termasuk ya. Kemudian yang ini enggak ya. Ini lebih dari batas. Berarti himpunan penyelesaiannya jadinya 30 derajat, 150 derajat dan 390 derajat. Paham ya? Paham untuk contoh soal sinus ya? Ya, sekarang kita lanjut ke yaitu materi persamaan untuk persamaan kosinus. Nah, persamaan kosinus, jika kalian punyai cos X sama dengan cos alpha, itu artinya, nah mirip dengan sin ya, X sama dengan alpha ditambah K kali 360. Nah, bedanya di sini sekarang. Kalau yang tadi yang di sinus itu 180 min alpha, kalau di sini X sama dengan min alpha tambah K kali 360. Kenapa min alpha? Karena ya pada kuadran 1 itu cosnya positif juga, kemudian kuadran keempat ya cosnya positif, karena kuadran keempat itu searah jarum jam, berarti sudutnya itu negatif, jadinya min alpha, seperti itu ya. Kita lihat lagi persamaan kosinus. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, contohnya seperti ini. Cos 3x sama dengan setengah, dimana batas-batasnya dari 0 sampai 180 derajat. Ini cos berapa yang menghasilkan setengah? Masih ingat kan? Yaitu cos 60. Berarti cos 3x sama dengan cos 60 derajat. Nah, karena di sini 3x, kita tulis 3x aja dulu ya. Berarti 3x sama dengan 60 derajat plus K kali 360, yang di sebelah kanan ini ya. 3x sama dengan min 60 derajat karena alfanya di sini 60 ditambah K kali 360. Seperti itu. Nah, karena ini masih 3x belum x ya, kita sama-sama bagi 3. Di sini bagi 3 semuanya. Di sini juga bagi 3 ya. Seperti itu. 3x dibagi 3 hasilnya x, kemudian 60 dibagi 3 20 ya. Kemudian 360 dibagi 3 120. Berarti jadinya x sama dengan 20 derajat plus K kali 120. Kemudian yang sebelah kanan
X sama dengan min 20 derajat ditambah K dikali 120. Nah sekarang baru kita mulai dari K sama dengan 0. Dari K sama dengan 0. Jadi untuk K sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 20 derajat ya, langsung ya ini 0. Kemudian untuk yang sebelah kanan X nya min 20 derajat, seperti itu, paham ya. Kemudian yang K sama dengan 1, itu X nya sama dengan 20 derajat ditambah 120, yaitu 140 ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini min 20 ditambah 120, jadinya 100 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2 bagaimana? Ya kita coba aja dulu ya. K sama dengan 2 yang ini K sama dengan 2, berarti 120 dikali 2 jadinya 240, berarti 20 derajat ditambah 240 sama dengan 260. Kemudian sebelah kanan min 20 ditambah 240, berarti 220. Nah sekarang 20 memenuhi, kemudian min 20 tidak ya, kemudian yang 140 memenuhi, kemudian yang 100 memenuhi ya, yang ini tidak, dan yang ini tidak. Berarti kita buat himpunan penyelesaiannya itu seperti ini, 20, 100 dan 140. Baik, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini kita cukup sampai persamaan kosinus saja. Untuk persamaan tangan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, see you.